Ini adalah konten khusus gue untuk ngebahas handphone harga 1 jutaan yang mempunyai kamera menurut gue mumpuni banget sih. Tapi fokus di Sony Xperia XZS mumpung gue lagi pakai unit yang satu ini. Jadi kalau lu tahu bahwa HP 1 jutaan zaman sekarang itu banyak banget yang fitur-fiturnya menurut gue udah ala-ala mantan flagship di 2 atau 3 tahun sebelum saat ini. Jadi menurut gue ya kalau lu punya budget 1 jutaan cukup bervariatif dan beragam lah ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh pabrikan handphone-handphone baru pada saat sekarang ini. Tapi lu pernah gak sih mikir kalau si Sony yang udah mulai lawas ini masih overkill banget buat lu pakai dengan tanda kutip overkill di harga 1 jutaan maksud gue. Memang dia lensanya cuma satu, masih belum bisa ala-ala bokeh, terus tapi itu masih bisa lah diakalin pakai software aplikasi. Terus ya banyak lah fitur-fitur yang kekinian belum ada di HP ini, tapi lo bisa modif sikit-sikit lah, tambahin embel-embel sikit lah. Dan alasan gue kenapa ngebahas terpisah kamera ini, karena pada saat si XZS ini launching, ini video perkenalan HP-nya ke khalayak umum anjay. So formal banget gitu bahasanya. Lu bisa lihat banyak banget fitur-fitur bukan fitur, dia bukan semacam gimmick ya, tapi melainkan main di hardware. Jadi benar-benar permainannya ini dari si spare partnya, dari partsnya sendiri. Dan kalau kita ngomong keluarga Sony Xperia XZ, keluarga dari Sony Xperia, yang apalagi yang varian top line-nya, itu pada saat itu nilai skor di Exomark-nya menurut gue cukup tinggi. Dan ya kenapa enggak di tahun sekarang ini yang memang udah mulai lawas gue bahas lagi. Gue kalau boleh jujur nih ya, gue kasih saran buat tuh, memang HP 1 jutaan itu fiturnya itu kekinian banget ketimbang HP yang beginian. Tapi lu ngeh gak sih bahwa handphone beginian pada saat launching itu harganya bukan 1 jutaan men. Jadi wajar banget kalau menurut gue masih bisa ngelibas HP 1 jutaan yang versi baru zaman sekarang. Karena hardware-nya, spare part-nya, terus software-nya itu semua didesain memang di kelas di atas dari harga handphone murah yang harganya sekarang udah sama HP ini. Jadi kalau ada HP murah harga 1 jutaan, HP ini sekarang yang lagi gue review ini harga 1 jutaan, itu tetap aja beda kelas karena ya semuanya racikan developer itu didesain secara sedemikian rupa. Oke, foto pertama yang gue bahas ini. Oh ya, jadi di sini ada sedikit ya feed yang gue kasih lihat ke lo hasil foto dari Sony Xperia XZS-nya ini. Gue cuman pengen fokus ke kamera aja, nggak ada videonya, nggak ada fitur-fiturnya, lebih ke hasilnya aja tok langsung. Jadi ya foto pertama gue sengaja mulai dari yang cahaya benar-benar kaya akan cahaya siang hari. Dan pemandangannya nih alam, lo bisa lihat kontrasnya, terus fokusnya warna hijau. Yang paling penting apa men? Yang paling penting nih beda banget sumpah cuy, beda banget, beda parah. Ini meskipun daun-daunnya, rumput-rumputnya itu kelihatan hijaunya itu nyentreng banget, tapi fokus di awannya itu nggak hilang men. Lu bisa lihat fokus di awannya itu dapet. Mungkin kalau lu moto pakai HP yang harga 1 jutaan, lu harus pilih salah satu fokus ini. Dan foto yang kedua, low light. Apa yang nggak didapat di handphone harga 1 jutaan adalah fitur low light. Mungkin dari lu, bang ini kan nggak ada fitur low light, bla bla bla. Kalau HP 1 jutaan pada zaman dulu yang harga sekarang udah 1 jutaan memang banyak yang nggak punya fitur low light. Tapi asal lu tahu, fitur low light yang ada di HP 1 jutaan itu lebih ke gimmick dari softwarenya aja. Itu permainan software, permainan pencernaan gambar yang diterima oleh si sensor kamera dan udah diatur lah dari si software sendiri. Sedangkan kalau si Sony Xperia XZS ini memang pure dari si hardware sendiri yang memang mampu menampung cahaya masuk meskipun minim dan alhasil fotonya cukup bagus. Dan foto ketiga ini dari dalam ruangan. Dari dalam ruangan pun lu bisa lihat di sini betapa eloknya. Ini kayak lu foto kayak lagi iseng gitu di rumah atau di rumah temen lu atau lu pengen foto-foto apalah. Ya hasilnya tipikal-tipikal kayak gini lah. Cahaya rumah
cahaya di dalam ruangan pada umumnya, nggak terlalu terang banget, nggak terlalu gelap banget, nggak dilebih-lebihin cahaya-cahaya yang ada di dalam ruangan. Intinya normal lah, layaknya kayak pada umumnya lah. Dan untuk hasilnya ini lo bisa lihat warna-warnanya, warna pancinya, warna merahnya, warna putihnya. Ini yang over kontrasnya minim banget. Memang agak sedikit over kontras di bagian kompor putihnya itu. Tapi itu masih ditoleransi lah ya. Lo masih bisa lihat ini masih enak banget men. Ini fotonya masih enak parah dilihat. Jadi menurut gue good job banget sih ini. Untuk kamera di harga 1 jutaan lo bakal bisa nge-capture gambar sebagus ini. Ini masih bisa lo breakdown lagi, apalagi pixelnya tinggi, jadi masih bisa lah lo obrak-abrik lagi. Nah, foto yang berikutnya low light. Kalau yang namanya udah HP murah, low light kayak itu pasti kayak apa ya? Kayak kartun lah ya. Gue ngomong gini karena gue udah nyoba men, gue udah nyoba berbagai macam HP yang benar-benar di bawah harga 2 juta, kondisi baru. Itu gue nggak ngerasain enak banget masalah low light. Memang dia kelihatan wah anjir terang banget lah gitu fotonya ya, begitu dijepret terang banget, bahkan lebih terang dari mata gue yang lihat. Tapi itu kelihatan gak natural banget. Kalau di sini lo bisa lihat warna lampu-lampu yang ada di sekitar, warna mejanya, warna minumannya sendiri, lo bisa lihat nih betapa enaknya, betapa ademnya dilihat. Memang kalau lo bandingkan dengan handphone-handphone zaman sekarang itu yang ada fitur low light kayak ini bakal lebih terang lagi sih hasilnya. Tapi menurut gue segini aja udah cukup karena kesan naturalnya ini dapat banget men. Dan ya ini gue rekomendasiin banget si Sony Xperia XZ S yang satu ini. Tapi kalau emang lu anak yang ngegame banget terus dipakai buat outdoor yang keras-keras gitu lah, buat di luar-luar, ini HP agak sedikit kurang cocok karena agak sedikit lebih gampang panas. Dan fitur-fitur yang ada di kamera si Sony Xperia XZ ini nggak apa ya, kayaknya lu butuh adaptasi sih. Soalnya kalau lu udah pakai handphone di atas tahun 2020, 2019, 2020, 2021, lu beli HP baru di tahun-tahun itu, kayaknya lu butuh sedikit adaptasi dengan kekosongan fitur-fitur yang ada di handphone ini. Lebih ke settingan-settingan kameranya aja, untuk fitur-fiturnya masih minim lah. Tapi overall menurut gue oke lah. Dan ngomongin soal video, HP ini juga bisa ngerekam di 60 fps. Jadi menurut gue nggak usah nge-review panjang mengenai video perekaman karena ya gue ngarep apa sih, ini harga udah 1 juta, udah murah banget, 1 jutaan maksud gue. Dan intinya kalau handphone yang bisa ngerekam di 60 fps, lu masih bisa obrak-abrik lagi jadi lebih smooth lagi, lebih halus lagi hasil videonya. Oke, kesimpulannya. Menurut lo gimana setelah lo lihat hasil dari foto-foto yang gue share ke lo, fit-fit yang udah gue share ke lo? Gak tahu bagus atau enggak, tapi kalau menurut gue itu udah jauh lebih dari kata bagus untuk handphone di budget 1 jutaan. Dan lo bakal milih ini atau enggak? Ya jangan tanya ke gue lah, gue cuma pengen ngasih tahu aja apa yang gue tahu mengenai HP ini.